Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada video ini kami dari Kompak 2 akan melakukan presentasi PSAK 1 yang berhubungan dengan income statement. Sebelumnya, perkenalkan, saya Angelina Felicia dengan NIM 2023-5102. Perkenalkan dengan saya Thomas William dengan NIM 2023-599. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Jessica Gustama dengan NIM 2023-50111. Perkenalkan nama saya Kevin Arya Putra dengan NIM 2023-50137. Langsung saja kita masuk kepada presentasi. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Terdapat paragraf 81A di mana komponen laporan dan penyajian laba rugi tersendiri. 81B menjelaskan tentang alokasi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yaitu yang pertama, laba rugi selama periode yang dapat didistribusikan. Yang kedua, penghasilan komprehensif selama periode yang dapat didistribusikan. Selanjutnya kita membahas informasi yang disajikan dalam bagian komprehensif lain. Terdapat pada paragraf 82A, yaitu berisikan tentang pos-pos yang disajikan dalam bagian komprehensif lain dan atas entitas asosiasi dan vendora bersama. Pada paragraf 85, membahas tentang entitas menyajikan pos-pos judul dan subtotal tambahan. Pada paragraf 85A, ciri-ciri penyajian total tambahan. 85B, penyajian pos laporan laba rugi. Dan pada paragraf 86, dampak yang menghambat kinerja keuangan. Pada paragraf 87 membahas tentang entitas tidak diperkenalkan menyajikan pos tertentu. Selanjutnya dibahas tentang laporan laba rugi selama periode. Nah, paragraf 88 membahas tentang pengakuan entitas atas pos-pos penghasilan beserta bebannya. Pada paragraf 89, penemuan dua kondisi kesalahan dalam pengakuan pos. SHK menyarankan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi pengahlian atau beban dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan untuk dikeluarkan dari laba rugi. Selanjutnya kita akan membahas penghasilan komprehensif lain selama periode. Terdapat pada paragraf 90-93. Pada paragraf 90 itu membahas tentang entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain. Pada paragraf 91 membahas tentang komponen penghasilan komprehensif lain secara neto dan sebelum dampak pajak terkait. Selanjutnya ada paragraf 92 yaitu pengungkapan penyesuaian klasifikasi. Pada paragraf 93 membahas tentang penjelasan apa dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Berikutnya ada pengungkapan beban dalam laporan keuangan. Terdapat pada paragraf 97-105. Ada dua metode yang diizinkan dalam mengklasifikasikan beban dalam laporan keuangan. Metode pertama yaitu metode sifat beban, yang kedua yaitu metode fungsi beban, atau kita sering sebut sebagai cost of sales method. Klasifikasi beban sifat. Di sini pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsinya. Di sini ada contoh tabel laba ruginya, ada pendapatan, di bawahnya pendapatan lainnya. Setelah itu ada total pendapatan, penghasilan lain, bahan baku yang digunakan, beban imbalan kerja, beban penyusutan dan amortisasi, beban lainnya, total beban, dan ada yang terakhir laba sebelum pajak. Setelah itu ada klasifikasi beban serta fungsi. Di sini minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan, amortisasi, dan imbalan kerja. Di sini ada tabel laba ruginya yaitu pendapatan, di bawahnya ada beban penjualan, setelah itu dikurangi akan menjadi laba bersih, ada penghasilan lain dikurang beban industri dan beban lain-lain menjadi laba sebelum pajak atau laba kotor. Nah, di sini ada contoh penerapan PSAK 1 pada PT Pertamina Persero dan entitas anak-anaknya. Bisa dilihat di sini ada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, for the year ended December 31. Di sini ada tahunnya 2023 dan perbandingan 2022. Ada catatan atau notesnya untuk membandingkan mana yang lebih baik di tahun 2022 atau 2023. Ada beberapa hal yang di notes, ada pendapatan dari kontrak pelanggan, serta jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, jumlah penjual dan pendapatan usaha lainnya, serta yang di akhir ada jumlah beban pokok, penjualan dan beban langsung lainnya dikurangi lalu menjadi laba bruto. Lalu di compare
tahun sebelumnya dengan tahun yang ingin dibandingkan. Nah, yang kedua ada contoh penerapan PSAK 1 pada PT Pertamina Persero dan lanjutan dari anak-anaknya. Setelah dari ada laba bruto, ini akan dikurangi laba sebelum pajak penghasilan. Setelah itu menjadi laba tahun berjalan. Lalu akan ada rugi atau penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak. Jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan akan menjadi akhir sebelum dikurangi dengan laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada. Di sini contohnya juga ada di next slide. Jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada, lalu dijumlahkan dengan yang sebelumnya, dan setelah itu selesai dan menjadi laba bersih. Oke, mungkin sekian laporan contoh penerapan PSAK 1 dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.